Hai guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membawakan lagi nih cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Dimana cerita horor kali ini tuh tentang pocong yang meneror suatu desa di tahun 1975an guys. Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya nih, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Gadis berusia 23 tahun itu bernama Sukowati, anak tunggal yang ayahnya baru meninggal sekitar 1 bulan yang lalu, sedangkan ibunya sudah lebih dulu meninggal. Semenjak Wati berusia 8 tahun, kini Wati hanya tinggal bersama neneknya guys, karena orang tua Wati adalah anak tunggal. Maka otomatis menjadikan Wati sebagai cucu satu-satunya bagi si nenek. Meski yatim piatu, Wati cukup beruntung karena terlahir dari orang tua yang cukup berada. Selain cantik, Wati juga dikenal sebagai gadis yang ramah serta santun. Tahun itu Wati baru saja lulus SMA guys, dan langsung bekerja di kelurahan desanya. Karena kecantikannya, ya begitu banyaklah laki-laki yang ingin mempersunting dia sebagai istri. Namun entah alasan apa, Wati selalu menolaknya. Meski neneknya sangat mendukung untuk Wati segera menikah supaya ada sosok laki-laki yang akan menjaganya, yang orang tahu saat itu Wati sudah berpacaran dengan Bondan sejak SMA. Meski neneknya tidak setuju guys, karena Bondan terkenal nakal dan urakan. Bahkan ayah Bondan juga tidak setuju dengan hubungan itu. Dan ternyata alasannya itu katanya sih, dahulu kakeknya Wati dan kakeknya Bondan pernah menjadi lawan politik saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun kakeknya Wati lah yang terpilih. Saat itu kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi dan sejak itu menyimpan dendam kepada kakeknya Wati, melarang semua keturunannya untuk berhubungan dengan siapapun dari keturunan kakeknya si Wati ini guys. Dan itulah yang disebut WCJ Botoh, yang kurang lebih maknanya tuh kayak pantang menjilat ludah sendiri. Hubungan antara Bondan dan Wati kian mesra. Nah, semenjak kepergian ayahnya guys, Wati harus banting tulang untuk menghidupi dirinya beserta sang nenek. Namun di akhir 1974, Bondan malah menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Di situ tuh Wati sebenarnya sudah tahu dengan perjodohan ini. Namun Bondan pernah berjanji akan tetap menikahi Wati entah apapun yang akan terjadi nanti. Semenjak pernikahan Bondan, Wati seolah mengurung diri dan bisa dibilang sudah tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Bahkan ya guys ya, dia sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Hingga pada pertengahan tahun 1975, warga dihebohkan dengan penemuan jasad Wati yang menggantung dirinya di dalam kamarnya. Saat ditemukan, jasadnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan guys, serta perutnya yang besar seperti wanita yang sedang hamil besar. Setelah jenazah Wati dimakamkan, kejadian-kejadian mengerikan mulai terjadi, membuat para warga tidak berani keluar rumah selesai maghrib. Nah guys, 3 hari setelahnya, banyak warga yang bersaksi diteror pocong. Mereka yakin itu adalah si Wati. Salah satu korban teror pocongnya Wati adalah si Dedi. Nah, di pertengahan tahun 1975, saat itu listrik belumlah merata,
Hingga kalau malam hari, keadaan jauh lebih seram. Saat malam tiba, kebanyakan warga hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu minyak. Nah, pada suatu malam nih guys, Dedi terbangun di jam 12 malam. Rupanya perut Dedi mules dan ingin buang hajat. Sialnya saat itu WC belum dimiliki oleh semua warga, termasuk rumahnya Dedi ini guys. Jadi tuh bisa dibilang guys, si Dedi ini harus berjalan sekian meter untuk membuang hajatnya. Nah, sambil membawa senter, Dedi sedikit berlari menuju jamban. Sampai di sana, Dedi melihat Pak Surya tetangganya. Hal itu membuatnya sedikit lebih tenang. Pak Surya, kok berani banget ya? Memangnya takut apa sih, Ded? Mbak Wati itu loh, Pak. Nah, saat si Dedi belum sempat melanjutkan perkataannya, guys, tiba-tiba tidak terdengar lagi suaranya si Pak Surya ini. Dedi pun saat itu mendekati WC-nya Pak Surya, tapi dia tidak mendapati siapapun di sana. Ia pun berlari menuju ke rumahnya, guys. Namun saat itu ada pemandangan aneh di depan rumah tetangganya, seperti pocong yang sedang bersujud sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu. Dedi dengan ketakutan langsung masuk ke rumahnya, menyalakan 5 lampu minyak tanah dengan tangan yang gemetar saking takutnya. Tapi suara ketukan kepala pocong itu masih sangat terdengar jelas. Saat masih ketakutan guys, suara ketukan itu malah mendekat ke pintu rumahnya si Dedi. Nah, singkat cerita, keesokan paginya nih, para warga geger dengan teror ketukan pocong suku Wati. Semenjak kematian Wati, neneknya Wati kembali pulih dari sakitnya sedikit demi sedikit. Suatu sore, neneknya menghampiri warga yang sedang duduk di depan rumahnya. Wati pulang bawa bayi, ucap si nenek. Wati siapa, Nek? Wati cucuku, siapa lagi? Dia pulang bawa bayi. Nah, saat itu tuh para warga bertekad untuk memeriksa rumahnya si nenek guys. Namun mereka tidak menemukan sosok Wati di sana. Warga hanya menganggap nenek hanya kangen kepada cucunya, hingga ia berhalusinasi. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, dia adalah satu-satunya sarjana di desa itu. Dia tidak percaya dengan gosip para warga yang mengatakan ada teror pocong Sukowati. Nah, di suatu hari di jalan desa yang saat itu sepi, Mas Sarjono baru saja pulang dari desa sebelah dan melihat sesosok wanita berjalan dari kejauhan dengan berpakaian serba batik dan terlihat seperti sedang menggendong seorang bayi. Semakin dekat tercium aroma yang semakin anyir dan terlihat noda darah yang merembes di area pantat wanita itu. Dan saat mendekat, wanita itu pun tersenyum mengerikan guys, lalu berjalan mundur ke arah hutan batas desa. Mas Sarjono pun bersaksi kepada warga bahwa sosok yang ia lihat merupakan si Wati, mengingat dari ciri-ciri yang ada pada wajah dan tubuhnya. Karena kejadian itulah guys, Mas Sarjono jadi mempercayai kebenaran teror pocong si Wati. Setiap beberapa hari sekali, neneknya si Wati selalu mengatakan kalau cucunya pulang ke rumah membawa bayinya. Hal itu terus nenek lakukan hingga kematian menjemputnya. Nah, setahun terakhir ini guys, banyak warga yang bersaksi bahwa mereka melihat penampakan Wati dalam berbagai wujud.
Ada yang seperti pocong, dan ada juga sosok wanita berbaju batik yang menggendong seorang bayi. Mantan kekasih Sukowati, yaitu si Bondan ini guys, yang diduga menjadi penyebab Wati mengakhiri hidupnya. Kini rumah tangganya pun hancur. Ia bercerai setelah sebulan menjalin rumah tangga. Ia sering menyiksa istrinya dan terlihat seperti orang yang kurang waras. Keluarga Bondan pun membawanya ke dokter kejiwaan dan juga orang pintar. Tapi guys, tidak ada hasil apapun. Hingga keluarganya sudah pasrah dengan keadaannya si Bondan ini. Setiap malam, Bondan berlari keliling kampung dengan memanggil-manggil namanya si Wati. Nah, di akhir tahun 1975, kejiwaan Bondan semakin tidak tertolong. Karena malu melihat Bondannya semakin parah, keluarganya pun memasungnya hingga akhir hayatnya. Bondan meninggal pada usia 64 tahun di tahun 2004 guys. Entah kebetulan atau tidak, namun Bondan meninggal dengan cara menggantung dirinya. Berarti kurang lebih dengan cara si Wati mengakhiri hidupnya guys. Menurutku sih guys, kayaknya si Wati ini udah hamil tuh. Nah, mungkin karena dia malu, dia sampai mengakhiri hidupnya. Dan andai saja kalau kakek-kakeknya mereka itu tidak terlibat dengan dendam masa lalu, mungkin saja Sukowati dan Bondan menikah dan hidup bahagia. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari kisahnya si Sukowati yang menjadi pocong dan meneror desanya. Nah, seperti biasa, sebagai bentuk dukungan kalian guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa nonton video-video lainnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.